Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz yang saya muliakan, ya, kita kajian santai tentang review buku. Jadi ya seperti itu, tujuan utama sih ifadah wastifadah saja ya. Ifadah wastifadah, jadi kita kitabnya nanti terserah asatidz ya. Ini anak perdana memulai. Nah, berhubung setelah voting kemarin, ini kitab ini nomor 1 ya. Enggak nomor 1, yang ini sama kitab Al-Uyub ya, Al-Uyub Al-Manhajiyah itu sama. Kayaknya Ustaz Singgi nih nanti yang ngebahas nih Al-Uyub Al-Manhajiyah. Tadi banyak juga kitab Al-Uyub Al-Manhajiyah. Yang ala kulli hal tujuan utama kita istifadah, tapi kalau bisa yang memang kita rasakan atau yang memang kita jarang mengetahui. Mungkin khusus ini tarikh Islami yang mungkin semua pada mengetahui, atau mungkin ada beberapa yang baru mempelajari, misalnya peradaban kuno atau kitab-kitab sejarah Abbasiyah. Mungkin kalau selain kuliah dakwah mungkin belum belajar, atau mungkin Umayyah juga mungkin sebelum juga belum pada belajar, Mamlukiyah, Seljukiyah dan seterusnya, itu banyak yang belum belajar. Jadi insya Allah mungkin kajian atau obrolan singkat diskusi ini insya Allah mungkin hanya berapa ya? 1 jam. Jadi katanya asyanya dibelakangin supaya ada alasan nyetopnya katanya. Kalau asyanya duluan nanti nggak stop katanya. Ya, jadi insya Allah kajian santai kita, kajian santai ya. Langsung saja boleh para ikhwan dibuka ya. Kitab yang namanya Mujaz At-Tarikh Al-Islami. Ya. Kitab Mujaz Tarikh Al-Islami. Nah, itu kalau kita lihat cover bawahnya, cover paling pertama ya, di situ ditulis Awwalu Kitabin Mujazin Syamilin Anitarikh Al-Islami. Kalau di cover ininya ada kan ya? Langsung mukadimah. Oh iya. PDF-nya beda berarti ya. Ini ada tertulis Awwalu Kitabin Mujazin wa Syamilin Anitarikh Al-Islami. Nah, ini sangat tepat sekali ya. Ini kitabnya udah mungkin sekitar 30 tahun yang lalu saja. Ini kitab udah 30 tahun yang lalu. Jadi di saat itu ya 30 tahun yang lalu memang nggak ada kitab yang mujaz. Ini udah kayak matan kitab ini. Ya, ini kita mulai dari mu'alif ya. Mu'alifnya dosen ya. Dosen di Saudi, orang Asir ya. Mantiqah Asir, provinsi Asir. Nah, jadi mu'alifnya, dan Anda baca dari dari tulisan ini, akidahnya salafiyah, ahlussunnah wal jamaah. Jadi salah satu kekurangannya kitab tarikh tuh kadang-kadang dari background mu'alifnya juga gitu. Dari background mu'alifnya kadang-kadang ada yang nulis Syiah, ya kadang-kadang ada yang nulis liberal. Nah, ini ngaruh juga. Nah, tapi khusus kitab ini, Ahmad Ma'mur Al-Ansiri ini orang Saudi, dan dari sisi akidah aman lah, dan memang pada dasarnya ini kitab sudah seperti matan ya. Jadi bayangkan dari dulu para ulama itu, ini sesinya kita bagi jadi 2 ya, atau bagi 3. Pertama 15 menit menjelaskan tentang buku ya, kemudian mungkin 40 menit menjelaskan tentang materi yang ada di buku ya. Nah, kemudian baru diskusi ya. Nah, ini ini kan mulainya 8:30 ya, insyaallah sampai menit 45 atau menit 50 penjelasan tentang manhaj ya, review buku ini. Jadi ini insyaallah reviewnya hanya 15 menit, sisanya materi dari kitab itu sendiri ya. Nah, kitab ini alhamdulillah pertama mujaz.
mujaz. Jadi ini udah kayak matan. Bayangkan Imam Tabari dulu ya abad ketiga yang ngarang sejarah dari Nabi Adam sampai abad beliau. Nah ini memang ya ini pengen menjelaskan gitu, ingin menulis tarikh Islam secara komprehensif. Jadi ini keutamaan kitab ini dua. Pertama mujaz. Mujaz itu artinya ringkas. Udah seperti matan asli. Ana baca ya, Ana alhamdulillah sebelum baca kitab ini banyak baca beberapa kitab. Pas baca ini itu senyum-senyum, imut sekali. Ya ibarat orang yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, tahu-tahu baca Jurumiyah. Itu benar-benar imut sekali. Antum habis murojaah Alfiyah nih, habis murojaah, nah habis itu sekilas baca Jurumiyah itu imut sekali. Nah rasanya seperti ini. Ya orang yang udah baca mu'allafat misalnya Ali Shalabi, orang yang udah baca Mausu'ah Tarikh Islam Ahmad Shilbi, ada yang udah baca tentang apa namanya kitab-kitab Mahmud Syakir ya yang ditarikh, atau Bidayah wa Nihayah punya Ibn Katsir, ya Ibn Athir Al-Kamil. Nah itu ini imut. Ya ini adalah mujaz. Nah kedua adalah syamil, ini komprehensif. Komprehensif. Di setiap masa ini komprehensif. Misalnya di masa Abbasiyah aja. Di masa Abbasiyah beliau nggak ngejelasin tentang Abbasiyah aja Ustaz Singgi. Ustaz Singgi udah hatam Daulah Abbasiyah, tapi ngejelasin tentang daulah-daulah kecil yang ada semasa dalam Abbasiyah. Nanti akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah kemudian itu dua ya, nomor dua. Pertama ringkas, kemudian komprehensif. Nah kemudian kedua, dan ini memang benar ini sependek pengetahuan Ana ya, sampai sekarang pun ada beberapa yang ngikutin beliau tapi nggak sebagus beliau. Ya, Ana dapetin beberapa kitab, ada yang sebagus beliau, ada yang ngikutin beliau tapi nggak sebagus kitab ini. Ya contohnya At-Tarikhul Al-Mujaz, itu setelah beliau dipakai dijadiin kurikulum oleh beberapa syekh ya, oleh beberapa syekh di kuliah lain. Nah, Ana baca tasawuf ya. Tasawuf sekilas nggak sebagus ini. Ini bagus di dua utama, yaitu mujaz, ringkas, kemudian syamil dan komprehensif. Ibarat laut luas tapi nggak dalam. Nah, itulah manhajiyah tuh harusnya seperti itu. Stimulasi ya, stimulan. Kita tuh sekarang kan kita thalibul ilm ya, bahkan S2 pun ya masih fasenya itu masih manhajiyah gitu. Meluas dulu tapi tidak dalam gitu. Nah nanti mungkin dalamnya seumur hidup kita ya seperti itu, sepanjang hidup kita yang mendalami. Nah kuliah itu adalah hanya stimulan ya. Nah lanjut. Nah kemudian ini tadi udah dijelasin ya, dari Nabi Adam sampai sekarang 21. Nah itu poin nomor 3, ini dari Nabi Adam. Soalnya banyak beberapa kitab tarikh muasir nggak dari Nabi Adam. Kalau mau lihat buku-buku tarikh silakan di masadirnya ya. Di masadirnya ada di belakang halaman 519 ya, masadir beliau. Masadir halaman 519. Nah, kemudian manhaj, ini metodologi beliau ya. Metodologi beliau, alhamdulillah saya hatam buku ini. Jadi walaupun beliau nggak nyebutin manhaj di mukadimahnya, tapi beliau nyebutin sedikit. Ya, sisanya saya sabar, saya simpulkan dari hasil syarat baca ini. Nah, kemudian berikutnya poin nomor 3 tadi ya, dari Nabi Adam. Nah, poin nomor 4, beliau hanya menyebutkan yang sahih saja dalam kism sirah, dalam kism khulafaur rasyidin. Beliau hanya nyebutin yang pokoknya yang bisa dinakat dengan ulama hadis. Beliau nyebutinnya yang makbul aja, yang sahih, yang hasan, atau yang dhaif saja, yang dhaif saja. Nah ini ya ulumul hadis, fiqh sunnah, insyaallah udah kita belajar ya tentang nakat marwiyatis sirah madzahibil ulama ya. Yang paling terkenal tuh yang mengkonsepkan ini tuh Imam Baihaqi ya. Imam Baihaqi al-madkhal ila sahih. Imam Baihaqi bukan ila sahih ila sunan, al-madkhal ila sunan, itu Imam Baihaqi menjelaskan tentang ini di Syu'abul Iman juga ada. Imam Baihaqi di Syu'abul Iman menjelaskan tentang ini metodologi penulisan pengseleksian riwayat-riwayat dalam hadis, dalam sirah. Itu adalah satu sahih, hasan, nah kemudian dhaif saja.
yang dhaif jiddan enggak. Nah, apa dan yang nggak ada sanadnya tapi masyhur. Ini kan yang nggak ada sanadnya kalau dalam hadis itu kan jatuhnya dhaif jiddan ya, nggak ada sanadnya, la aslalahu dalam ilmu hadis. Nah itu yang la aslalahu itu jatuhnya dhaif jiddan, klasifikasinya dhaif jiddan. Dalam hadis nggak di klasifikasinya dhaif jiddan. Dhaif jiddan nggak bisa dipakai di mana-mana, di ahkam, di kaidah nggak bisa, di akidah nggak bisa. Nah kalau di hadis, kalau di sirah ini kalau di sirah maaf yang la aslalahu, contohnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq bilang gitu aja, itu kan nggak ada sanadnya. Ibnu Ishaq di kitabnya Ibnu Ishaq atau langsung ngejelasin sirah. Nah itu ini apa namanya, contoh la aslalahu tanpa nggak ada sanadnya, tapi karena masyhur ya disebutin juga sama ulama-ulama setelahnya, karena ulama setelahnya bahkan disebutkan juga oleh ulama-ulama sebelumnya ya. Nah itu makanya disebutkan. Nah selain itu yang dhaif jiddan, yang sanadnya ada maudhu, bahkan Imam Waqidi walaupun minal mukthirin, tapi karena udah diklasifikasiin ya minal matrukin, nah itu nggak diambil sama ini. Nah jadi simpulannya beliau masalah seleksi data termasuk yang aman yang sahih, hasan, yang dhaif atau yang masyhur. Maksudnya masyhur apa kata beliau? Muttafaq ya, ittifaqul masadir ala dzikrihi. Ittifaqul masadir ala dzikrihi mirip dengan Imam Baihaqi. Ya kalau di Al-Kairaqi begini bunyinya yaqulu rajiman ilahil mahrabu Abdurrahim bin Husain al-Mudhibu Ahmadu Rabbi bi atamil hamdi wal bisalati wassalami uhdi ila nabiyyi wa arjullaha fi nujhi masuyatuhu shifaha min nawmi siratin nabiyil amjadi alfiyatan hawiyatan maqsadi wa li'alami talibu anna siyarat tajma'u masahha wa maqatun kira wal qasdu dzikru ma ata ahlu siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar. Wal qasdu dzikru ma ata ahlu siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar. Jadi manhaj Imam Baihaqi ini nyambung ya. Dari abad 5 sampai Imam Iraqi ya abad 8 juga masih dipraktekin sama ulama. Nah itu apa namanya al-i'timad ya, i'timad riwayat fi ilmi sirah seperti itu yang dipakai sama jumhur ulama. Itu tadi nomor berapa ya? 4. Nomor 4 ya. Poinnya nomor 4 atau nomor 5 ya. Jadi mu'allif hanya nyebutin yang bisa dibilang mu'tamad lah, artinya yang sahih, hasan, dhaif saja, atau yang yang nggak ada sanadnya Nah sama apa tapi dia masyhur. Nah kemudian yang kedua, yang kelima adalah khusus di sirah khusus di Qasasul Anbiya. Khusus di Qasasul Anbiya beliau ini yang nomor 5 ya. Khusus di Qasasul Anbiya beliau enggak nyebutin Israiliyat enggak nyebutin Israiliyat, tapi kecuali di keterangan ya tidak menyebutkan Israiliyat kecuali di keterangan nama saja udah. Hanya keterangan nama saja udah. Nah sama masa. Jadi kan Israiliyat kan poinnya banyak ya, ada yang masa, ada yang nama, ada yang kisah ya, kisah sampai kisah. Nah kemudian ada yang banyak lah. Nah beliau nggak ngambil Israiliyat ya, apalagi yang udah ketahuan dhaif. Nah itu kecuali nama beliau ngambil karena butuh data ya, dalam data butuh nama sama masa supaya alurnya itu dapat. Nah di dua ini ya menurut ana ya masih maksudnya ya bagus lah, artinya diringkas gitu supaya nggak ngasal gitu. Jadi simpulannya selain nama apa namanya isinya apa satu kitab ini, walaupun itu sebelum Rasul ya, ini bisa dijadikan ini bisa. Dan ana jujur saat baca kitab ini ya sekitar seminggu 2 minggu itu ana bisa simpulkan kitab ini bukan hanya untuk dibaca tapi untuk dimurojaah. Ini udah kayak matan jadi ibarat ilmu hadis ini udah kayak Nukhbatul Fikar, udah kayak Baiquniyah ya. Bayangkan saja ya kayak Al-Bidayah wan Nihayah ya, cetakan yang harusnya 10 jilid itu dijadikan seperti ini. Jadi sangat relevan untuk sangat worth it untuk kita baca hatami, bahkan untuk diulang-ulang. Nah langsung saja itu poin keberapa?
kelima ya. Nah poin ke-7 ya, poin ke-7 ke-6 ya. Tadi udah ya. Oh iya, nah poin ke-7 tadi apa? Poin ke-7 beliau ininya poin ke-6 beliau membaginya jadi ini jadi 8 bab. Jadi 8 bab. Nah, ini 8 bab ini udah yang paling cakep lah. Paling cakep pembagian masa tarikh Islam, yaitu adalah sebelum Islam ya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum disebutin aja lah, nanti ini buat di per ininya. Nah, sebelum Islam yaitu 24 nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa plus peradaban kuno. Nah, ini keutamaannya. Ya, jadi beliau ngejelasin sejarah peradaban kuno. Jadi bab 1, bab 1 hanya 40 halaman, Bab 1 hanya 40 halaman. Isinya qoblal Islam. Qoblal Islam di sini maksudnya qobla bi'aqati Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menjelaskan tentang sejarah 24 nabi plus sama apa namanya? Peradaban kuno. Ya, Mesopotamia, Firaun dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini Ana jelasin dulu pembagiannya. Pertama beliau 8 bab. Pertama qoblal Islam, kedua apa? Kedua Rasulullah SAW, ketiga Khulafaur Rasyidun, keempat Umayyah. Nah, sampai sini udah biasa lah ya. Keempat, kelima Abbasiyah. Nah, keenam Mamluk. Nah ini tepat banget, tatkala Mamluk itu dijadikan periode sendiri. Karena memang dinasti Mamlukiyah ini ya paling termasuk di kan setelah Abbasiyah itu memang jelas banget ya perpecahan itu, dan nama khilafah aja sudah nggak ada gitu ya ketika itu pas di Tartar Mongol itu. Nah, maka para sejarah tuh bingung ini namanya fase apa ya, fase apa. Nah, mayoritas ulama kata beliau ya, mayoritas ulama menamakannya adalah fase Mamluk. Jadi sangat benar sekali kalau ada mata kuliah namanya dinasti Mamlukiyah, itu tepat sekali. Ya, artinya sebelum Utsmaniyah. Nah, baru setelah itu Utsmaniyah ke-7, nah ke-8 baru modern. Ya, Islam modern. Nah, Islam modern ini kalau di Jamiah kita nama ini apa? Pelajarannya Hadharah Islamiyah ya. Tentang Palestina, tentang apa ya, tentang masuknya Islam ke Indonesia, Islam modern lah. Nah, itu kita malah di bab ini ada. Ya, jadi di bab ini ada, di kitab ini ada. Itu maksudnya bab 8, yaitu setelah runtuhnya Turki Utsmani. Nah, terus sama proses masuknya Islam ke semua ke negara-negara Islam. Nah, bahkan mayoritas Muslim pun, negara-negara mayoritas Muslim pun dibahas. Jadi kesimpulannya secara global 540 halaman ini, 540 halaman kalau nggak salah, ini bukan hanya ilmu, tapi kategori ya. Kategori tarikh Islam. Di sini ada minimal ada 4 ilmu. Pertama Qasasul Anbiya. Ya, kemudian kedua Sirah. Nah, kemudian ketiga Tarikhul Islami secara umum, yaitu dari Rasyidun. Ya, dari Rasyidun sampai udah Daulah Utsmaniyah, ini kan sering disebutnya Tarikhul Islami. Nah, jadi kalau di mata kuliah ada pelajaran Tarikhul Islami, kampus-kampus itu, nah biasanya maksudnya adalah dari Khulafaur Rasyidun sampai Utsmani. Nah, sama Hadharah Islamiyah, yaitu yang sering kita pelajari ya, yang tadi yang setelah runtuhnya Islam di Turki. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kalau Saljuk masuk Mamluk atau itu Turki ya? Itu nanti dibahas satu-satu. Bisa dia nggak masukkan di bab sendiri? Enggak, karena Saljuk ini sebelum Utsmaniyah. Jadi kenapa bagus Saljuk ini adalah cikal bakal dari penerus dari Zinkia. Jadi apa langsung dijawab aja ya? Langsung dijawab di sini aja. Iya, soalnya nanti bakalan dijawab juga. Siap. Pokoknya semua nama-nama Sofawiyah, Fatimiyah. Fasenya masuknya ke Abbasiyah fase keempat. Saljukiyah itu adalah cikal bakal dari Utsmaniyah. Jadi satu kabilah soalnya. Satu kabilah sama-sama atrok, Masya Allah, sama-sama atrok. Jadi simpulannya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Rata-rata ke daulah-daulah yang seperti itu, Zinkia ya, itu cuma ngisi seabad aja. Zinkia abad ke-4. Nah, kelimanya Saljukiyah.
Nah, pas mulai abad ke-6-nya mulai ada buzur dari Utsmaniyah. Kalau Andalus masuk fase apa dia? Andalus itu setelah Umayyah. Setelah mau. Iya, jadi dari fasenya ini fase-fase dari 8 tadi. Oh, dari 8 tadi Daulah Abbasiyah. Abbasiyah ya. Iya, dari Daulah Abbasiyah. Abbasiyah plus Mamluk, nah udah selesai. Nah, Mamluk selesai, Andalus habis di akhirnya, yaitu Daulah Banil Ahmar namanya. Banil Ahmar. Nah, ini Granada ya. Yang terkenal kan Granada. Terakhir pangkalannya Islam di Spanyol. Granada hilang, udah imperialisme atau penjajahan pertama yaitu Spanyol dan Portugal itu mulai. Islam angkat kaki, Eropa mulai penjajahan mulai dari nanti jelasin deh. Satu-satu. Nah, ini nomor berapa nih? Nomor 7. Iya, 7 boleh. Nah, nomor 8 sekarang manhaj yang ini. Nah, khusus di Qoblal Anbiya, peradaban kuno dan 24 nabi, itu beliau berdasarkan wilayah. Beliau berdasarkan wilayah. Ya, berdasarkan wilayah. Nah, jadi fase beliau, metode beliau di Qasasul Anbiya, nih beliau bukan fase waktu ini yang unik, bukan fase waktu dari Adam, Idris, Nuh, terus sampai Nabi Isa, bukan fase waktu. Beliau makainya daerah, pakai wilayah. Jadi 24 nabi itu ya sebagaimana yang kita pernah belajar, itu nggak keluar dari 4 wilayah, nggak keluar dari 4 wilayah. Pertama yang tertua adalah Mesopotamia. Nah, ini aja. Mesopotamia ini satu. Nah, Mesopotamia dari apa itu Mesopotamia? Mesopotamia itu adalah wilayah, bukan kerajaan ya. Mesopotamia wilayah, bukan kerajaan. Ya. Itu dari kesimpulannya Baina Dajlah wa Furat lah. Di antara sungai Dajlah dan Furat. Yaitu dari Kuwait nih, dari Kuwait ya, dari akhir teluk Persia, Irak, Syria sedikit, sama Turki Tenggara. Ini Turki Tenggara nih. Kelihatan nggak di situ kelihatan? Terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Kecuali kalau saya maju. Oh, majuin aja. Majuin aja. Ngobrolin lagi. Aduh. Tetap kucing. Tetap bahasa. Nggak apa-apa. Penting nama tak? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ini nggak apa-apa. Soalnya nih setelah ini bakalan ke peta terus nih. Ya. Nggak apa. Lanjut. Nah, jadi ini nomor 7 atau nomor 8 ya? Nah, poin berikutnya, beliau uniknya untuk Qasasul Anbiya nggak berdasarkan daerah ya. Nggak berdasarkan masa. Adam dulu, Idris dulu, Nuh, Hud. Nah, kemudian terus sampai Nabi Isa. Nah, ya kalau yang mayoritas kan rata-rata gitu. Qasasul Anbiya punya Ibn Katsir dan banyak lagi itu urutannya masa. Kalau ini berdasarkan tempat. Ini ada plusnya, ada minusnya. Minusnya jadi kita tahu runtutan peradaban kuno ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, minusnya jadi kita nggak tahu siapa Nabi yang duluan nih. Ya, ini nggak dijelasin di sini. Tapi yang penting beliau ngejelasin masa mana. Misalnya Ibrahim masa Sumeria misalnya. Nabi Ibrahim masa Sumeria misalnya. Mesirnya ketika itu adalah dinasti Fir'aun pertama misalnya. Nabi Yunus misalnya masa apa? Masa Akkadian misalnya. Ana sudah ringkas, nanti saya kirim. Ya, peradaban kuno dan 24 nabi udah ana ringkas, cuman aduh nggak bawa laptop lagi. Nanti anak kirim, Anak kirim. Nah, kesimpulannya ini ya. Nah, tapi ana kayaknya ngejelasinnya berdasarkan nabi aja ya. Tapi mu'alif berdasarkan ini. Jadi beliau fasal 1 dari bab 1, fasal 1 dari bab 1 Irak. Irak. Nah, ini namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau ini adalah salah satu peradaban manusia pertama, Mesopotamia. Jadi ada 2, Mesopotamia sama Mesir. Ya, ini adalah peradaban pertama. Jadi makanya
orang apa namanya ini Timur Tengah ini adalah ibu dunia, Set. Nih peradaban pertama dunia ini ya Timur Tengah ini Mesir sama Mesopotamia. Nah ini sekitar 5.000 tahun yang lalu udah ada. Nah tapi ingat ya tawarikh al-qadimah itu semuanya takribiyah, Set. Ya bahkan Barat aja takribiyah. Kita nggak bisa bilang Barat itu kalau apa usurul qadimah itu tahdidiyah, nggak bisa takribiyah. Bahkan melesetnya bisa 1.000 tahun, Set. Melesetnya bisa 1.000 tahun, bisa 2.000 tahun. Ya, makanya sangat takribiyah. Nah, kemudian ini Mesopotamia. Nah, di sini ini Sumeria, ya di sini Akadia, ini Babilonia, utaranya lagi. Kemudian ada bangsa Het. Nah, kemudian ada lagi bangsa Metania. Nah, kemudian ini Syam. Nah, ini Irak ya. Beliau ngebaginya jadi 2. Fasal pertama Irak. Nah, fasal kedua Syam. Nah, kalau dibilang Syam itu terbagi jadi 2. Ya, pertama Syam Sugro sama Syam Kubro. Itlaq as-Saghir sama Itlaq al-Kabir. Kalau ada Syam Itlaq as-Saghir itu maksudnya Damaskus wa ma haulaha. Kalau ada nih makanya kita taunya dari mana? Dari Siyak. Ya. Ini Itlaq Saghir yaitu maksudnya Syam, Damaskus sama haulaha. Ada Itlaq Kabir. Nah, Itlaq Kabir ini penting. Itlaq Kabir yaitu 4 negara, Set. Bahkan bisa dibilang 7 negara. Yaitu Palestina, ya, kemudian Yordan, nah kemudian Syria, nah sama Libanon, 4 ini. Ya, Syria, Libanon, Palestina sama Yordania, plus bahkan bisa ditambahin, yaitu Timur Irak, suka disebut ini. Banyak kota di sini, Tikrit misalnya. Ya Tikrit ini kadang-kadang orang bilangnya Syam. Timur utara, utara Irak nih. Utara apa? Barat. Apa nih? Barat Irak. Nah, sama Tenggara Turki, Set. Ya, Antokia sering dibilang apa? Syam. Ya, kemudian Nasibin sering dibilang Syam. Ya, itu semua adalah negara Turki. Nah, kemudian sama Utara Saudi. Nah, Utara Saudi ini Banu Ghassan, Ghassasinah ya. Kerajaan Ghassasinah ini sering dibilang Syam. Padahal ini masih deretan Saudi. Seperti itu. Ya, itu Itlaq al-Kabir li Syam. Muawiyah itu di mana? Muawiyah di Damaskus ya. Muawiyah Damaskus ini, bayangkan Damaskus ini adalah barat dayanya Syria. Ya ibu kotanya barat daya Syria. Jadi kalau kita lihat ya benar juga Damaskus itu di tengah-tengah posisi Syam. Ya Syam itu kan tadi dari Turki ya sampai ke sini. Nah ini Syam. Nah tengah-tengahnya banget Damaskus. Ya, nah kalau agak selatan ya Palestina dan seterusnya. Sampai sini paham, Set ya? Nah, fasal ketiga yaitu Mesir. Nah, Mesir itu kalau ada kata-kata Mesir zaman dulu, itu maksudnya yang utara aja nih. Utara ini aja nih yang ada peradaban. Ya, utara ini aja yang pantai Mesir. Kalau ada Firaun ini udah mainnya di sini aja. Ya, semua peradaban-peradaban Hyksos, peradaban Mesir. Nah, ini semua di sini. Di utara, enggak main ke bawah. Ya kalau main ke bawah sini aja udah namanya bangsanya bangsa Nubi, ada lagi bangsanya bangsa Jubat, ada lagi bangsa banyak. Nah ini selatan Mesir dan Sudan. Ya sampai Ethiopia. Nah ini bukan termasuk Mesir kalau dulu. Jadi kalau dibilang Mesir dulu ini aja udah delta Mesir. Tahu kan istilah delta? Delta itu jadi belajar ilmu fisik, ilmu ini nih. Delta itu apa? Muara. Geografi. Iya, ilmu geografi. Muara, ya muara sungai. Sungai kalau udah bermuara itu kan banyak sedimen tuh. Buangan-buangan dari darat tuh. Nah, itu kan biasanya lumpur ya. Lumpur. Nah, itu kalau ditunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, nanti dia jadi mengeras, jadi daratan. Jadinya daratan subur. Ya, kan kita suka ngeliat ya kalau di muara-muara itu kan banyak lumpur ya. Nah, itu kalau numpuk terus ditunggu ribuan tahun, nah itu jadi daratan, dan itu daratan subur. Makanya kota-kota Mansuro, Kairo, Iskandaria, kota-kota Dumyat, kota-kota ulama Mesir itu semuanya di sini, di delta Mesir. Delta terbesar di dunia, ya. Delta terbesar di dunia itu di Mesir karena terbentuknya jutaan tahun.
Ya seperti itu. Dan subur. Kita kalau ngelihat dari peta, ini kalau ada proyektor, ini Zat, langsung Google Earth Zat. Kalau ada proyektor langsung, iya apa? Biar lebih istifadah kan. Nah ini hijau Zat. Makanya peradaban Mesir ya dari zaman dari zaman Nabi Ibrahim ya orang tuh Mesir itu hijau Zat. Ya Mesir hijau ya. Maaf seperti itu. Dah. Kita lanjut. Nah baru habis itu Jazirah Arab Zat. Jazirah Arab. Ya Jazirah Arab. Nah langsung aja setiap nabi ya. Nah Jazirah Arab pun sebenarnya banyak kerajaan Zat. Kita aja nggak tahu nih. Nah Jazirah Arab terbagi jadi dua Zat. Pertama pertengahan yaitu Qalbul Jazirah. Ini namanya semenanjung Zat ya. Semenanjung Arab. Kenapa dibilang semenanjung? Karena Shibuhul Jazirah. Karena seakan-akan dia punya seakan-akan kayak pulau. Karena dari 3 sisi dia laut. Dari sisi keempat aja. Kayak ini. Ini semenanjung namanya ini semenanjung Liberia. Semenanjung Liberia. Nah, makanya ada mu'alif ya ta'iyah itu Ilbiri. Nah, karena ini semenanjung Liberia. Ini juga semenanjung Malaka karena dia seperti pulau. Nah, semenanjung Arab ini bagi jadi dua. Pertama Kolbun sama pinggir pantai. Pinggir pantai ini Hijaz, Yaman, ya Oman, Bahrain. Kalau ada kata-kata Bahrain zaman dulu, itu bukan Bahrain negara sekarang. Bahrain zaman dulu tuh dari Kuwait sampai Oman. Ya ada kata-kata Bahrain dulu. Nah Bahrain itu maksudnya Bahar Al-Hind sama Bahar Al-Furs. Bahrain itu Bahrul Hind ya sama Bahru Al-Furs. Jadi ini pertama ini nih selat ini nih. Nah ini daerah sini ini namanya Bahrain. Seperti itu. Jadi bukan Bahrain yang sekarang. Ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Zat. Arab Saudi itu pinggir-pinggirannya adalah kerajaan, tapi tengahnya adalah Baduy. Seperti itu. Ya, kita mulai dari Nabi Adam ya. Nah, Nabi Adam di sini beliau merojihkan bahwasanya Nabi Adam jumhur ulama merojihkan Nabi Adam tinggalnya di Jazirah Arab. Soalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ulama kaulnya susah dipastikan. Ini di mana nih keluarga Nabi Adam di mana tinggalnya? Ya seperti itu susah. Nah itu yang rojih. Ada sepedanya di. Iya tapi yang penting ala kulli hal Nabi Adam indal mu'arikhin ya jumhur mu'arikhin itu bilangnya di Jazirah Arab di Jazirah Arab bukan di Syam bukan di ini. Nah di Jazirah Arabnya di mana nggak tahu. Nah sekarang masalah turunnya di mana Nabi Adam. Nah ini mu'alif merojihkan ya. Oh enggak, mu'alif nggak bilang. Tapi Imam Tobari itu merojihkan Imam Tobari ya di tarikhnya ya. Di tarikhnya bukan di tafsirnya, di tarikhnya ana baca itu merojihkan Nabi Adam turunnya di India. Nabi Adam. Tobarinya beda dong. Tobari apa? Tobari beda ya. Maksudnya? Beda penulisnya. Oh enggak. Enggak Tobari tafsir dengan Tobari yang itu. Oh sama. Ya apa yang penting beliau orang Iran ya. Beliau orang Iran ya di Tobaristan di sini. Ya kalau Tobaroni ulama hadis itu dari Tobariyah, Danau Tobariyah. Danau Tiberias, Tiberias, Danau Tiberias. Nah ini Imam Tobari dari Iran ya, bukan dari India ya. Tapi beliau merojihkan turunnya di India. Nah beliau meriwayatkan sebuah hadis ya asar katanya Nabi Adam itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ya khud an Ka'bil Ahbar ya. Ya, tapi kan hadis wala haraj ya. Hadis wala haraj kata Nabi ya Israiliyat bolehlah. Nah, selama tidak ada yang membatalkan di agama Islam. Nah, Imam Tabari bilang, Ibnu Abbas bilang Nabi Adam turun di gunung tertinggi yang paling dekat sama langit. Ya. Iya, nah seperti itu. Nah, Dr. Sami Al-Maghlouf ya. Dr. Sami Al-Maghlouf kenal ya Dr. Sami? Ma'ruf.
Sohibul Atolis ya, Sohibul Atolis ya. Karangannya sampai dicetak oleh pemerintahan Arab Saudi sampai di apa namanya? Sampai dikasih takrir ya. Sampai dikasih takrir sama Malik Salman lagi jadi gubernur Riyadh ya. Jadi nah apa rekomendasi banget nih Ustaz. Atlas Sami Al-Maghluf ya. Atlas Sami Al-Maghluf itu recommended. Nah, beliau merajikan bahwasanya itu Himalaya. Ya, apa yang tadi riwayat Ibnu Abbas tuh. Ya, itu mah takribiyah saja. Maksudnya nggak bisa dimaktu, ghairu maktu, ulunnya semua. Mulai berarti Nepal. Hah? Iya sebenarnya. Yang penting Iya, koroh Hindia lah. Seperti itu. Nah, langsung dah ke ya mungkin ketemu sama apa Sayyidah Hawa ini. Nah, enggak itu mah, tapi yang penting saat itu semua mazkur fi tarikh. Kita tentu. Jadi yang bukan berarti itu hanya mazkur fi afwahi mutawifin enggak. Tapi emang mazkur fi butunit tawarikh gitu. Fi butunit tawarikh. Ya. Ya. Kecuali sepeda tadi. Iya, kalau jual sepeda. Lanjut. Nah, habis itu Nabi Idris, nah ini juga ghairu maktu, Ustaz. Nabi Idris juga ghairu maktu. Yang penting sanadnya ana sebutin, nasabnya ana sebutin Ustaz di apa? Di mulakhas nanti ana kirim Ustaz. Lupa lagi di laptop. Mulakhasnya di laptop. Kemudian Nabi Idris tuh apa namanya? Cucu keempatnya dari, kalau nggak salah cucu keempatnya dari Nabi Syith ya. Nabi Syith itu nabi kedua setelah Nabi Adam. Nah, kemudian baru Nabi Nuh. Nah, mulai Nabi Nuh sebelum tufan ini juga sama ghairu maktu Ustaz. Yang penting bekas bahteranya kila ya, salah satu bekas bahteranya yang kita kenal sekarang, yang sering kita lihat di media. Nah, itu di Gunung Ararat di Turki Tenggara. Gunung Ararat ya namanya, Ararat ya. Gunung Ararat, nah sampai sekarang di Turki ini. Nah, tapi kebanyakan mu'arikh itu bilang bahwasanya Adam di Jazirah Arab, Idris sama Nuh udah ke atas, udah ke Irak. Soalnya kenapa Jazirah? Paham ya Jazirah itu ya? Kalau ada kata-kata Al-Jazari ya, ulama kan banyak Jazari ya. Itu bukan dari Jazirah Arab, bukan. Jazirah itu adalah daerah hijau antara Sungai Dajlah sama Sungai Furat. Ya. Jadi kalau ada nisbat Jazari itu dari Jazirah. Jazirah itu bukan dari Jazirah Arab, tapi dari Mesopotamia. Nah, daerah Jazirah ini kurang lebih Mesopotamia lah. Tapi Mesopotamia lebih identik ke Irak. Jadi ke atasnya ini udah nggak dibilang Mesopotamia, tapi kalau dalam ilmu Buldan Jazirah sampai ke Turki atas. Yang penting Sungai Tigris sih panjang Zat. Efrat sama Tigris dari sini kurang gede nih atlasnya ya. Harusnya yang Timur Tengah dulu ya. Nah, dari sini Zat, dari Kuwait ininya muara Sungai Tigris ini. Ya, dari sini sampai ke Syria Zat. Nah, Sungai Efrat juga sama, dari sini ngebelah Irak, kena Syam sampai ke Turki. Nah, ini daerahnya hijau Zat. Daerahnya hijau. Ya, Jazirah. Ya, makanya pas Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab melakukan Jazirah ini nggak kan dijadikan wakaf aja, wakaf am, nggak dibagikan ke gonimin, nggak dibagikan ke yang ikut perang. Kan biasanya kaidahnya zaman Rasulullah sama Abu Bakar gitu. Kalau langsung menaklukkan suatu tempat dibagi ke yang menaklukkan. Pas zaman Umar Jazirah enggak, karena terlalu menguntungkan, terlalu luas dan terlalu banyak, terlalu subur, karena dia itu diapit oleh dua sungai. Ya, tapi walaupun diapit dari sini ke sininya bisa 1000 km. Ya, jadi daerah suburnya bisa 1000 km. Dari sini ke sini nih. Ya, bisa 1000 km ya. Saya pernah ngedit di pusat. Ngedit terjemahan, enggak tahu terjemahan, saya sudah lupa sudah lama. Terjemahannya kan ada kata Al-Jazirah ya. Dhahab Al-Jazirah. Diterjemahkan semenanjung Arab. Ya, itu dia. Maksudnya Jazirah itu. Iya. Seperti itu. Jadi itu kesalahan lah. Kalau di buku-buku klasik kalau bilang kalau ada Al-Jazirah
Jazirah itu. Jazirah itu, benar Ustaz. Jadi kenapa dia makan jazirah? Karena dia seakan-akan jazirah Ustaz, dihapit oleh air, dihapit oleh air. Segitiga begini. Ya, dari sini ke sini. Nah, di sininya juga ada sungai. Dan sungainya termasuk sungai besar ya. Sungai besar. Nah, ini Al-Jazirah. Nah, ini ininya ulama ya dari dulu. Dari Ruwatul Hadis, dari rawi-rawi Bukhari Muslim, Kutubus Sittah lah. Banyak yang Al-Jazari. Ada kota itu Mosul di situ ya. Termasuk Jazirah, termasuk Jazirah. Termasuk Jazirah Ustaz. Banyak sekali. Yang Mosul ini di utara Ustaz. Mosul utara mau masuk Turki. Nah, ini semua ini. Ya, masalah kota-kota Ustaz, silahkan bisa dibaca di sini. Ya, ini anak globalnya aja. Nah, kemudian Nabi Nuh. Nah, kemudian setelah tufan Ustaz, ini nggak apa-apa kali ya, pas sebelum Nabi Muhammad agak diiniin, soalnya kebanyakan ini kan pada belum belajar yang Qasasul Anbiyanya kan. Maksudnya ininya tuh, pemetaannya tuh. Kalau Khulafaur Rasyidin mungkin udah kebayang ya. Rasulullah apalagi. Rasulullah nanti kita nggak bahas. Nah, ini pas Nabi Nuh, banjir, yang penting yang disepakati oleh orang oleh para pakar mulai dari Al-Qur'an, Taurat, Injil itu nyebutin banjir tuh semua. Ya, semua peradaban manusia. Semua peradaban manusia. Jadi bukan hanya di ini aja. Semua habis, semua habis. Nah, maka sisalah sedikit dari kaum Nabi Nuh dan sama 3 anaknya Nabi Nuh. Nah, baru ketahui. Nah, ini namanya ilmu lansab nih, Ustaz. Ilmu lansab jarang sekali dipelajari. Nah, di sini disebutin ilmu lansab. Nah, ulama berbeda pendapat, jadi 2 pendapat. Ada yang bilang semua manusia yang ada sekarang itu keturunan dari Nabi Nuh, dari 3 anak Nabi Nuh. Nah, adapun selain umat Nabi Nuh yang selain 3 anaknya itu keturunannya nggak ada yang langgeng, dan memang banyak wabah ya, seperti itu. Dan juga kehidupan dulu ya mungkin keras ya, seperti itu. Dan dulu azab juga sih kalau dia bisa juga diazab juga, menyelisih sedikit azab ya, itu kan karena keistimewaan umat kita ya. Keistimewaan umat Nabi Muhammad nggak dihabisin gitu, nggak dihabisin. Kalau zaman dulu ya mungkin diutus Nabi ya kan, Nabi kata hadis sahih jumlahnya berapa, 125.000 ya, Rasul berapa, 300 sekian belas. Nah, jadi bisa jadi yang umat yang dibawa Nabi Nuh yang selain 3 keturunannya itu ya bisa jadi diazab habis selesai gitu kan. Nah, pendapat yang kedua enggak, ada tetap manusia yang sampai sekarang yang selain keturunan Ham, Sam dan Yafis itu. Tapi yang masyhur pendapat pertama yang ada sekarang ini adalah, jadi kita saudara Ustaz Mubarak ya. Ya minimal dari Nabi Nuh gitu. Ya, dari Nabi Nuh, anak turunan Nabi kita. Nah, kalau Ham inilah jadi penguasa peradaban ya, khususnya peradaban kuno. Tadi Anda bilang Sam ini di tengah sini. Ini Sam ya, bangsa Semit ya, bangsa Semit atau Semit. Nah, ini di sini Syam, Irak, Jazirah, ini Sam. Arab, Yahudi semua sini. Nasrani, Syriani, pokoknya Syu'ub al-Arabiyah wal-Abriyah was-Siryaniyah di sini. Ya, itu anaknya anak Sam bisin ya. Nah, kalau Ham ke sini. Ya, Ham ke Mesir. Ustaz. Nah, ke sini. Nah, kemudian kalau Yafis ke timur, Ustaz. Ke timur dan utara. Nah, ini bangsa Turki ya, bangsa Kaukasoid nih. Bangsa Kaukas ya, bangsa Kaukas sama bangsa Asia. Nah, ini dari Yafis. Ya, dari Yafis. Nah, tapi peradaban semakin ini banyak yang hijrah dari Yafis ke sini. Ya, jadi kita nggak bisa. Nah, ini kaidah umum, Ustaz. Yafis itu ke timur. Ya, kalau Ham itu ke selatan, ke barat dan selatan. Nah, kalau kalau Sam di tengah. Kalau Ham di ini Afrika. Nah, kalau Yafis ada yang ke utara, ada yang ke timur. Jadi kebanyakan bangsa ini Yafis. Oh, afwan tadi anak salah.
Yang apa? Yang ke atas Ham juga, Set. Ham ke atas juga. Ham ke atas juga. Yafis ke timur aja. Yafis ke timur aja. Nah, ini semuanya adalah secara golib ya, secara mayoritas. Nah, sepanjang berjalannya waktu itu banyak yang hijrah. Keturunan Yafis ke sini, keturunan Ham ke sini, ya ganti-gantian gitu. Yang penting secara global itu. Seperti itu. Nah, jadi inilah deh peradaban manusia pertama. Nah, barulah muncul Nabi Hud. Nabi Hud ini udah Arab, Set. Nabi Hud di di Ahqaf, Set, di Yaman. Nah, kemudian Nabi Soleh ada kuburnya. Iya, ada kuburannya. Nah, kemudian Nabi Soleh, Madain Soleh itu di Ula. Nah, di Ula. Nah, ini semua jadi peradaban utama ini, Set. Nah, ini dinamainya Arabul Baidah, Set. Arabul Baidah, Arab yang sudah punah. Arabul Baidah. Nah, datanglah Ibrahim. Nah, pas zaman Nabi Ibrahim ini udah Sumeria, Set. Zaman Sumeria Ibrahim. Nah, Ibrahim itu alurnya, Set, Ibrahim dari Irak masa kecil dakwah ke Namrud. Namrud itu Sumeria. Nah, ditolak, akhirnya nggak ada umatnya, akhirnya pindah ke Palestina. Di Palestina ada Mantiqah Al-Khalil. Ya, Hebron. Nama ininya Hebron, Set. Nama kotanya Hebron di Palestina. Nah, ini tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan cikal bakalnya Bani Israel, Set. Jadi Nabi Ibrahim dan Sarah yaitu tinggal di sini. Habis itu paceklik, Set. Paceklik pindah ke Syam, ke Mesir. Ke Mesir ini dinasti Firaun pertama. Dinasti Firaun pertama sebelum Musa ya. Sebelum Firaun Musa, sebelum Firaun Yusuf. Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dinasti Firaun, dinasti Heksos namanya, Yusuf. Nah, ini habis itu ya kesemsem Firaunnya kesemsem, wah, Sarah cakep nih. Langsung dibilang wa akhi, ya kata disuruh itu Nabi Ibrahim adalah akhi. Dia ditanya, Ibrahim itu siapa gitu. Nah, supaya bisa kabur. Akhirnya pas dideketin, ya ini Israiliyat sih ya, sama Firaun, istri si Sarah ini kok nggak bisa terus gitu, pasti dideketin. Nah, ini akhirnya Firaun yakin, wah ini pasti ada apa-apanya gitu, apa ada santetnya namanya. Akhirnya nggak mau, akhirnya dikasih hadiah Hajar, ya dikasih hadiah Hajar. Nah, Hajar akhirnya yang dikasih hadiah Hajar Sarahnya dikasih hadiah Hajar, ya Siti Hajar orang Indonesia, Siti Hajar. Nah, kemudian supaya ya oleh-oleh gitu. Nah, kata Sarah, ya udahlah, Hajarnya saya kasih kamu aja ya. Ibrahim bilang ke suaminya, ya Mas, ya ini Hajar buat kamu aja, siapa tahu kan kita bisa punya keturunan. Akhirnya dihibahkan lah, si Hajar dihibahkan ke Nabi Ibrahim. Akhirnya langsung punya anak. Akhirnya cemburu Sarahnya, udah punya anak, cemburu, akhirnya diusir Nabi Ibrahim. Ya, diusir kasarnya, maksudnya pindah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail ke sini, ya ke Mekah. Nah, Mekah ini ketika itu belum ada apa-apa, hanya sebagian riwayat bilang itu udah ada Ka'bah, tapi bangunannya Nabi Adam. Nabi Adam bikin Ka'bah. Nah, sebagian ulama kan bilang, nah yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam. Ini ngikutin riwayat aja, Nah, akhirnya tinggal di sini, ketemu Zamzam dan seterusnya gitu-gitu. Akhirnya tinggal di sini dah. Orang pertama yang tinggal di Mekah yaitu Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti sama Hajar. Nah, habis itu Ibrahimnya bolak-balik deh, Set. Jadi punya istri punya dua markas, Set. Perjalanan 1 bulan. Oh, 1 bulan. Benar-benar. Nah, dulu itu kaidahnya, Set, perjalanan itu 1 hari 45 kilo. 1 hari itu perjalanan. Ini kaidah dalam ilmu buldan, Set. Dalam ilmu buldan itu perjalanan 1 farsah. Masya Allah, 1 farsah. Bukan 1 farsah, 8 farsah. 8 farsah atau 2 barit. Ya, 8 farsah. Lebih tepatnya 1 masafah. 1 masafah itu 8 farsah. Ya, nah, makanya 2 masafah itu boleh dikosor. Yaitu 2 masafah. Karena 1 orang itu 1 hari biasanya hanya 1 masafah, yaitu 40 sampai 40 km, Set. Makanya dari Mekah dan Madinah itu orang bilangnya berapa? Asyratu ayyam. Ya, asyratu ayyam. Mekah Madinah asyratu ayyam, maksudnya adalah 10 masafah.
Jadi tinggal kali 10 aja, antara 400 sampai 450 kilo. Nah, dari Mekah ke Palestina Sat, 3 bulan Sat. Lebih dari 1000 Sat. Lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Itu perjalanan naik kaki atau onta. Jadi orang kalau naik onta sama naik kaki sama Sat. Sama. Artinya 40 aja gitu. iya, seharinya, tapi ini sama istirahat. Ya, jadi 10 jam lah, 10 jam perjalanan, sisanya istirahat, makan, akomodasi dan seterusnya. Jadi perjalanan normal zaman dulu itu ya hampir sehari ya. Kalau musim panas perjalanannya malam, kalau musim dingin perjalanannya siang, seperti itu. Ini jadi ilmu buldan nih. Nah, habis itu, nah ini awal, nih runtutan awal Ana sampaikan karena ini yang paling terpenting ya, setelahnya ngalir. Nah, habis tinggal di berdua nih, Siti Hajar sama Nabi Ismail tinggal di Mekah, akhirnya lewatlah suku Jurhum. Jadi Arab yang pertama Sat, Arab ini ilmu ansab ya. Arab itu ada 2 Sat. Siapapun orang Arab yang antum temui ya, apakah tinggal di Madinah, apakah tinggal di Condet, apakah tinggal dimanapun ya, itu pasti nasabnya nggak keluar dari 2 Sat. Qahtan sama Adnan. Ya, Qahtan sama Adnan. Nah, ini ilmu jumhur ya, jumhur ilmu ansab ya. Qahtan itu adalah anaknya Nabi, keturunan dari Nabi Nuh, keturunan dari Nabi Hud, keturunan Ad. Hud itu keturunan Ad ya. Ya, Hud itu dari kaum Ad, maksudnya Banu Ad. Nah, Ad itu adalah cucunya Sam. Ad itu cucunya Sam. Nah, Nabi Hud ini masih kaum Ad. Nah, keturunan dari Nabi Hud ada namanya Qahtan, Sat. Ada namanya Qahtan. Nah, Qahtan ini Sat al-Arab. Aslinya kaum Arab ini Qahtan, Sat. Qahtan yaitu Yaman. Makanya kalau ada bilang Arab itu dari mana? Dari Yaman. Nah, ini ilmu ansab sedikit ya. Ini dari Yaman, Sat. Dijelasin di sini sedikit, di sini dijelasin sedikit. Nah, ini Yaman, Sat. Nah, bahkan Arab al-Baidah aja, Sat. Kebanyakan Arab yang udah punah pun kebanyakan ini di Yaman. Ada yang hijrah ke Ula, yaitu Samud, tapi habis itu dibasmi udah habis lagi. Jadi kesimpulannya Arab itu bermilenium tinggalnya di sini sampai bendungan Ma'rib ya. Saddu Ma'rib terkenal ya, yang ada Sailul Arim yang ada di Al-Quran ya. Apa itu baru abad 1, milenium 1 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi. Milenium sebelumnya ya Arab di sini. Pas bendungan Ma'rib hancur, pada kabur ya, pada diasporas ya, tapi tetap Yaman masih ada Arab ya, seperti itu. Nah, pas Nabi Ismail sama Siti Sarah tinggal di Mekah, sekilas lewat suku Jurhum. Terkenal ya Jurhum ya, ya terkenal aja. Yang sering dibilangin ya manusia bangsa pertama yang meninggal di Mekah itu kan Jurhum. Nah, Jurhum lewat pengen ke utara ya, pengen mengunjungin peradaban yang lain. Nah, Jurhum lewat, akhirnya ketemu Nabi lewat Mekah. Mekah ada mata airnya bagus nih, enak banget. Udah kita tinggal di sini. Akhirnya Jurhum tinggal di Mekah. Nah, Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Akhirnya Nabi Ismail jadi musta'arab. Keturunannya Nabi Ismail yaitu Adnan. Nah, makanya dibilang kaum musta'arab. Arab musta'arabah. Paham ya? Musta'arabah itu Arab secara lisan tapi bukan Arab secara nasab. Bukan secara nasab. Ya, tapi kalau sekarang kalau dia bilang Adnan, ya udah ya Arab nasaban juga. Nah, jadi sebenarnya ketika itu Nabi Ismail dan Adnan, ketika itu bagi orang-orang Yaman dia udah ibaratnya kayak kita, Arabun lisanan, tapi bukan Arabun nasaban. Ya, tapi itu khalil lah, itu zamannya Adnan lah. Nah, kalau zaman sekarang udah mau Qahtan mau Adnan itu semuanya Arab secara nasab. Nah, Rasulullah juga kan dari Adnan. Nah, Adnan terbagi jadi 2, Robi'ah sama Mudhar. Nah, Qahtan terbagi jadi 2, Kahlan sama Himyar. Itu semuanya pos utamanya, Sat. Terus terbagi lagi. Mudhar terbagi jadi Qais Ailan. Ya, kemudian sama Kinanah. Nah, Kinanah ini Rasul. Sama Qais Ailan terbagi jadi Robi'ah sama Tamim sama Hanifah. Ya, itu semua orang-orang Najd, Sat. Nah, kalau Qahtan semuanya di Yaman, Sat.
Himyar, Qudo'ah semuanya. Nah kemudian Kahlan, Azd, Madhij, nggak asing ya, nama-namanya nggak asing kan, karena itu yang paling terkenal Ustaz. Nah itu semuanya di Yaman. Makanya anak kalau ketemu orang Arab, anak bilang gini, coba ente cari kabilah besar ente, ya coba ente cari nasab ente ke kabilah besar ente. Nah dari kabilah besar ente ke Nabi Adam, anak yang kasih. Kalau ente mau tahu kabilah besar ente Kindah misalnya, udah anak cariin nasab Kindah sampai Nabi Adam. Anak bilang, setiap ada orang Arab ya anak bilang kalau teman dekat anak bilang gitu ya, karena musajalah saat mudawana musajalah. Sekarang ini kayaknya ada sebagian ulama mengatakan bahwa Arab itu setiap yang berbicara dengan bahasa Arab gitu. Iya, itu Masya Allah. disebut Arab. Iya. Dan memang secara internasional dual Arabia itu masuk negara-negara yang bukan keturunan bangsa Arab. Benar sekali. Tapi karena bahasa Arab jadi disebut dual Arabia. Benar. Justru Pomar ada. Benar. Ada Sudan bukan Arab. Benar. Mesir bahkan sebenarnya bukan Arab. Itu dia. Sebenarnya Mesir pun Irak bukan Arab. Mesir gitu. bukan Arab. Semua tapi, iya. berbahasa Arab jadi mereka disebut Arab. Benar. Jadi kalau kita patokannya ribuan tahun yang lalu, Arab itu cuma Yaman sama Saudi. Ya, Yaman sama Saudi. Nah bahkan Bahrain aja bukan Arab. Ya Bahrain bukan Arab. Jadi Yaman kesini ini baru. Ya jadi ini aslinya Persia ini. Ya seperti ini. Nah ini Khalid ini bukan ini. Jadi Saudi sama Yaman doang. Kalau secara nasab ya. Dah lanjut. Tadi Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya Bani Israel lah. Nah, Nabi Ishak ya. Beliau merojihkan buatnya Nabi Ishak adalah adik. Kan ulama berbeda pendapat ya. Ya, adik atau kakak, mana yang duluan nih, Ismail dulu apa Ishak duluan. Nah, beliau ngikutin qaul jumhur yaitu Ismail dulu. 13 tahun kemudian baru Nabi Ishak lahir. Nah, Nabi Ismail pun lahirnya di sini. Semua makanya nih kota Hebron di Palestina ini jadi Maulidul Anbiya karena Ismail, Ishak, Yakub bahkan Yusuf dan 11 saudaranya, 11 saudaranya itu di sini. Nah, di Hebrani di Khaliliyah, kalau bahasa Arabnya Khaliliyah, Mantiqah Khaliliyah. Nah, di Palestina, ya di dekat Yerusalem. Tapi bukan di Yerusalemnya. Dekat di Yerusalem. Al-Khalil. Ya, terkenal kan Mantiqah Al-Khalil. Ya, atau bahasa Inggrisnya Hebron. Nah, ini disinilah. Nah, barulah udah Yusuf. Nah, akhirnya muamarah sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, akhirnya masukin sumur dan terus akhirnya dibawa ke Mesir. Mesir ketika itu dinasti Firaun pertama udah bisa dikalahkan sama Hyksos ya. Dinasti Hyksos. Nah, dinasti Hyksos ini Imratul Aziz. Nah, itu dinasti Hyksos itu yang Mesir di zaman Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ini di sini sampai jadi menteri pangan dan ekspor ya, Hafizun Amin ya Hafizun Alim ya, Makinun Amin. Nah, itu semua kerjaannya yaitu bid'ati muzjatin dan seterusnya. Nah, ini tukang pangan, jadi menteri pangan Nabi Yusuf ini menteri pangan dan menteri ekspor. Makanya yang suka beli, yang ngasih ke penjual. Jadi gini ini Syam ini masih kekeringan hitungnya. Yang subur itu ya Jazirah. Yang subur bukan Syam, maksudnya Palestina. Palestina ini termasuk gersang. Nah, makanya orang-orang Palestina ketika itu salah satunya Ikhwatu Yusuf kalau mau dapetin gandum ya ke Mesir. Ya karena delta Mesir ini dari atas aja hijau, kayak hutan tropis ya, kayak Indonesia. Ya seperti itu. Nah, akhirnya dikasih dan terus. Nah, akhirnya suruh Nabi Yusuf gimana di akhir surat gimana udah semuanya hijrah dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya hijrah ke Mesir. Nah, disinilah daulah Bani Israel kedua. Bukan daulah ya, Bani Israel nggak di awal-awal nggak punya kekuatan ya.
Dan karena memang mereka eksklusif, nggak pernah dakwah. Jadi nabi agama Yahudi itu agama keturunan. Nah, makanya di sini mantikoh pertamanya Israel. Mantikoh keduanya adalah Bani Mesir. Sampai beliau nyebutin pas di Mesir ini cuma 100 orang. Jadi dari zaman Nabi Ishak sampai zaman Yusuf, ya Bani Israel cuma 100 orang. Ya dari Yakub, maksudnya dari Ishaknya sampai Yusuf, sampai keluarga Yusuf itu Nabi Israel, Bani Israel cuma 100 orang. Masuk ke sini berkembang biak pas zaman Nabi Musa, ya diusir ke Gunung Sinai, kemudian balik lagi ke Palestina, yang Amalikoh itu yang fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Nah, itu semua Palestina udah. Itu fase Palestina. Nah, itu Bani Israel jumlahnya udah 1.500. Ya, ketika ya masih sedikit lah. Nah, kemudian udah jam berapa ini? Sampai subuh. Ya, kemudian Nabi Musa, ya alurnya gitulah. Aduh, ini asik sebenarnya, soalnya Atau setengah jam lagi lah, atau 25 menit lagi. Oh, 25 menit lagi. Siap. Sampai jam 10. Atau gini aja dah, baca sendiri aja ya. Sekilas Dipercepat saat kalau bisa. ngalir aja ya. Alurnya aja. Ini kan 25 menit ya. 25. Sebenarnya ini juga garis besar sih sebenarnya. Sebenarnya jujur saat ini garis besarnya gitu. Antum masih kuat nggak, Sat? Hah? Antum masih kuat nggak gitu? Kuat insyaallah. 25 menit lagi 10 ada yang sibuk atau apa. Iya, 25 menit Jam 10. 10 menitnya Anbiya, nah 15 menitnya sisanya lah. Ya, 5 Tadi Bani Mamluk. Iya. Karena Abbasiyah Umayyah kan sudah insyaallah ya. Oh, yaudah gitu aja. Nah, sekarang Qasasul Anbiya selesai aja dah. Ya. Anbiya Iya, jadi yang penting Mesir Musa ya. Ini boleh lihat tulisan nama tulisannya Al-Mukhtar min Qasasil Anbiya. Jadi ringkasan Qasasul Anbiya. Bukan ringkasan ini ya. Ringkasan Qasasul Anbiya bikin ini fase-fase kehidupan Nabi Musa ya. Mulai dari kecil ya, itu surat Al-Anbiya lah, surat kan Nabi Musa ini kan nabi yang paling banyak disebutkan di Al-Qur'an. Nah, ini wah, antum bikin alur ceritanya Nabi Musa itu sulit. Karena kan nggak urut kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ngurut. Nah, Nabi Musa susah. Nah, anak itu ngurut gituan. Kudu hatam Quran beberapa kali, kudu baca tafsir beberapa kali. Alhamdulillah anak ngurutin tuh kisah Nabi Musa. Kudu baca Qasasul Anbiya, kitab-kitab yang ini. Pas anak baca kitab ini udah ditaruh sama dia cuma 2 halaman. La haula wala quwwata illa billah. Ini keren banget asli, Ustaz. Anak baca ini senyum-senyum karena ini udah kayak matan ya. Anak bikin sampai hatam. Ya. Nabi Musa, nah udah nanti bisa dilihat di sini ya, Nah, baru setelahnya udah keluar, Nabi Musa udah keluar dari sini, kan nikah dulu ke Madian ya, ketemu Nabi Syuaib dan seterusnya lah, bolak-balik. Ini Sinai di sini ya. Ini Sinai di sini. Sinai itu di sini nih, di Semenanjung Sinai. Namanya Semenanjung Sinai karena memang kayak pulau lagi gitu, kayak pulau. Dan seterusnya kayaknya cukup lah. Cukup, yang penting nanti dibaca di sini. Beliau dijelasin sampai 25 nabi ya, 24 nabi. Nah, sampai akhirnya Ashabul Ukhdud itu Mamlakah Kindah, Mamlakah Himyar. Mamlakah Himyar ini kita langsung aja lah ke setelah Nabi Isa lah ya. Setelah Nabi Isa dah, lanjut lah. Nanti dibaca sendiri dah. Soalnya agak panjang ya. Nah, setelah itu baru Himyar. Nah, disinilah Raja Abraha. Raja Abraha yang iniin Habasyah. Di sini udah dikuasain Persia. 100 tahun kemudian udah dikuasain Persia. Ini juga sempat dikuasain Iskandar Makedonia, Makedonia, dan itu bukan Iskandar Dzulqarnain ya. Jangan menganggap Iskandar Al-Makduni itu Iskandar Dzulqarnain. Itu khotoun fahish ya. Khotoun fahish. Kalau Iskandar Al-Makduni mah Yunani, dan itu baru baru milenium pertama, 1 milenium sebelum Masehi. Nah, kalau Iskandar Dzulqarnain la yuqta bi zamanihi.
la yuqta bi zamanihi. Apakah yang penting beliau menguasai semua peradaban timur, ya peradaban Iran dan semua peradaban Mesir. Nah, makanya dibilang Dzulqarnain. Ya, dibilang Dzulqarnain. Karena ini di dunia ini pemeran utamanya di sini aja, Sat. Ribuan tahun, Sat. Jadi ribuan tahun mungkin di sini udah ada orang, di sini udah ada orang, di sini udah ada orang. Ini aja yang belakangan, Sat. Ini aja yang belakangannya. Amerika ini belakangan suku Hindia. Iya. Di suku Hindia ini nasabnya belakangannya. Konoha ada sih. Apa? Konoha ada. Apa itu? Apa tuh? Enggak asli apa? Enggak. Konoha apa tuh? Tuh kan. Enggak masuk dulu enggak masuk. Oh iya. Itu nanti lagi makan ya. Lagi makan ceritain kan. Kayaknya menarik. Makanya zaman Dzulqarnain sudah ada di Amerika. Zaman gimana? Dzulqarnain. Dzulqarnain. Ketika mengelilingi dunia itu sudah ada orang di Amerika. Allahu a'lam, Sat. Allahu a'lam. Itu yang kayaknya sudah ada orang. Allahu a'lam. Ya, memang sebagian pakar sejarawan itu bahwa mobilnya sampai di pesisir Amerika Selatan. Itu kan, tapi kan kita iya, Dzulqarnain, Sat ya. Iya. Iya, soalnya ini yang penting gini aja, Sat. Yang penting gini aja. Yang rojih masa Iskandar Dzulqarnain dhonni la yuqta. Ini yang rojih. Yang muttafaq baina muarrikhin. Nah, itu Dzulqarnain enggak ini. La yuqta bi zamanihi. Yang penting ini peradaban yang terbaru, Sat. Yang penting ini Amerika peradaban paling baru. Ya, seperti itu. Suku Hindia. Nah, habis itu baru Rasulullah SAW. Nah, ini langsung aja lah ke Rasulullah ya. Rasulullah cuman anak sebutin. Jadi kesimpulannya, Sat, Rasulullah dakwah 11 tahun. Nah, ini udah sudah menaklukkan beberapa negara ya. Saudi, yang penting semenanjung Arab, Sat ya. Ini Saudi Saudi zaman Nabi ini semuanya udah semenanjung Arab. Nah, Arab ya Yaman, Saudi Arabia, Oman, ya Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait. Nah, ini semuanya udah dimasukin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, zaman Khulafaur Rasyidin ini ditambah ini 30 tahun ya, 30 tahun, tapi futuhatnya cuman di 3 khalifah ya. Rasyidin, Abu Bakar, Umar sama Utsman ya. Pas Ali udah nggak ada futuhat lagi, Sat. Nah, ini udah segini, Sat. Udah Iran semua. Jadi ini, Sat. Ini namanya Irak ya. Nah, ini tadi udah Syam ya, udah dijelasin ya. Nah, ini namanya Bilad Kurdistan, Sat. Bilad Kurdistan. Kalau terkenal ya Kurdistan ya, kita di sini ya. Nah, ini Kurdistan ini Irak Utara, terus sama Turki Tenggara, sama timur lautnya Syria. Nah, makanya sampai mau jadi negara sendiri tuh Kurdistan tuh. Cuman nggak jadi. Nah, ini karena lumayan gede, Sat. Bangsa Kurdistan tuh nama bangsa, Sat. Nah, bangsa. Nah, ini Kurdistan udah ini, kemudian Mesir. Nah, pas di Libya berhenti, Sat. Pas zaman khalifah. Ya, kan terkenal ya, Umar bin Khattab ngelarang untuk membuka terlalu luas. Ini udah luas banget dari Madinah ke sini. Berapa ribu kilo, takut kehilangan gitu. Kehilangan kontrol. Jadi gini, Sat, keistimewaannya Asrun Nubuwah, Khilafah Rasyidah sama awal Umayyah, keutamaannya apa? Kita tuh menjajah tapi ngajarin juga, naikin SDM gitu. Ya, jadi dakwah juga. Nah, pas zaman Abbasiyah enggak. Nah, buktinya salah satu korbannya adalah ini, Sat. India ini dikuasain sama Islam, Sat. Dikuasain. Ya bukan ada muslim di situ, enggak. Kerajaan Islam, Sat. Dari Abbasiyah, Sat. Dari Abbasiyah sampai Mongol, Sat, abad 10 ya, sampai Mongol Islam. Sampai dinasti Zahiruddin Babur. Nah, itu udah jadi hampir 1 milenium, Sat. Hampir 1 milenium umat Islam di India. Cuman sayangnya ketika itu asrnya udah asrul dha'af Islam dan hanya ke kekuasaan aja. Jadi tau'iyah ya.
Tauiyah ya, Inayah, markas Inayahnya nggak ada di sini. Ya, markas Inayah untuk Tauiyah, ya untuk apa? Iya. Markas Inayah untuk apa? Tauiyah, Tauiyahnya nggak ada di sini, Sat. Tauiyah makanya. Nah, ya udah, Tauiyahnya nggak ada, Sat. Nah, jadi makanya Hindu Buddha yang lebih senior ya, Hindu Buddha yang lebih senior dari pasukan Abbasiyah malah jadi minoritas, jadi mayoritas lagi, Sat. Ya, jadi Hindu Buddha malah ini sampai sekarang. Ya, Ya, problemnya waktu pecah Pakistan India banyak yang hijrah ke Pakistan. Iya, Itu juga salah satu ini. benar-benar. Iya, Jadi memang saat itu memang banyakkan alul limahnya gitu. iya. Jadi dari dulu, jadi gini, Sat. Kalau Biladusin, Sungai Indus nih, Biladusin Sindhi, Sindhi itu Sungai Indus, nah ini Pakistan, ini kuat, Sat. Islam dari dulu Islam, Sat. Kuat, Islamnya kuat, Islam Gauriyah, Islam kerajaan Ghaznawiyah, kerajaan apa namanya, sampai Saljuk aja pernah, Sat. Saljuk aja pernah nguasain India, Sat. Nah, tapi pas nguasain Pakistan, tapi Indianya ini, ya Indianya ini, nah ini soalnya ini besar sekali, Sat. Besar sekali. Makanya pusatnya hanya di Delhi, Sat. Pusatnya hanya di Delhi, di tengah, di utara aja. Nah, sisanya ini yang tadi Ana bilang, Sat. Nggak ada Tauiyahnya gitu. Kalau ini emang udah mendarah daging ini, Sat. Ini nih, Gujarat, Punjab, itu Islam. Punjab, Gujarat, Kashmir, udah itu Islam. Nah. Islam ini nih rentetannya, Gujarat, Punjab, Kashmir. Nah, ini 3 bangsa ini, bangsa Punjab, bangsa Kashmir. Nah, ini Islamnya kuat, Sat. Karena dia ngekornya, Sat, kebanyakan, Sat. Ngekornya ke sini. Ya, ngekornya ke timur, ke barat. Ya, daulah-daulah Islamiyah, Sat. Daulah-daulah Islamiyah. Nah, ke selatan-selatan ini bangsa Dekan, Sat. Bangsa Dekan, terus Jaronpur, ini bangsa Jaronpur. Nah, ini agak jarang ini bangsa Bengali ya, ini bangsa Bengal. Nah, ini 3 ini bangsa-bangsa ini kurang gitu, Sat. Ala kulihal ditambah lagi sama perpecahan tadi. Ya, apa namanya, revolusi India Pakistan. Wah, itu ini lagi panjang lagi ceritanya. Nah, udah. Nah, sekarang Umayyah, Sat. Ini Umayyah. Sisa berapa, Sat? 5 menit apa 10 menit? Tadi dihafal kan? 15 menit. 15 menit lagi. Nah, habis itu Umayyah. Nih sekilas aja, Sat, ya. Tadi hududnya, Sat. Hududnya penting nih. Soalnya kita ngalur aja, Sat, ya. Nggak perlu cerita dalam ya. Alur aja, alur. Nah, pas sekarang Daulah Umayyah ya. Tadi Khulafaur Rasyidin sampai sini ya. Khulafaur Rasyidin sampai sini, Sat. Sampai Libya dah. Tunis enggak. Tunis enggak. Jadi cuman sampai segini, Sat. Khulafaur Rasyidin, Sat. Ya. Jadi semua yang di barat Mesir namanya Maghrib. Ya. Semua yang di barat Mesir ini namanya Maghrib. Nah, ini Libya, Sat. Ini Maghrib. Nah, kalau ini namanya Maghribul Aqsa, Sat. Maghribul Aqsa. Ya, Al-Maghribul Aqsa. Ya, dari Tunis, Aljazair sama Maroko ini udah Maghrib yang jauh. Ya, seperti itu. Nah, Khalifah Utsman nggak nyampe sini. Nah, terus Khalifah Utsman juga ini Rashidah dulu ya. Ini baratnya udah ya sampai Libya. Nah, ininya sampai sampai Yaman biasa. Nah, utaranya sampai bangsa Kaukas atau bangsa Kaukas. Ya, bangsa Kaukas. Bukan Kaukasoid ya. Kalau Kaukasoid lebih atas lagi. Ini bangsa, kalau Kaukasoid penamaan modern ya. Tapi ini Kaukas ya. Kaukas. Nah, Kaukas ini Armenia, Azerbaijan sama Georgia, Sat. Ini zaman Utsman udah nyampe sini. Yang Hudzaifah bin Yaman, Sat, jihad di sini sampai berbulan-bulan nggak pulang-pulang, nggak tahu kapan pulang. Kosor di sini berbulan-bulan, ya lebih dari setahun malah. Ahkamus safar lanjut karena lagi jihad di sini. Dan ya ini udah salju, Sat. Udah dingin ini. Udah dingin. Ya, ini dalam bangsa Kaukas, Sat. Kalau ada bangsa Kaukas itu maksudnya ini 3 negara ini, Sat. Sama siapa? Sama Rusia. Bangsa Kaukas itu apa? Bangsa Kaukas itu yang tinggal di antara 2 laut, Sat.
Laut Kaspia. Ini danau tapi dinamain laut ya, karena Besar. besarnya Ya, bukan main. segede. Iya, nah segede Irak. Danau segede Irak. Nah ini laut Kaukas, laut Kaspia sama laut Hitam. Nah ini namanya bangsa Kaukas. Nah Turki, Khilafah Rashidah udah sampai sini, tapi belum Turki ya. Turki belum, San. Turki. Nah baru Syam aja dikit, Turki Tenggara. Nah sama Kaukas. Nah timurnya saat Khulafah Rasyidin sampai sini saat Khurasan saat. Apa itu Khurasan? Nah penting nih. Apa itu Khurasan? Khurasan itu Iran Barat, Iran Timur, Afghanistan Barat sama Turkmenistan saat. Ini namanya Iran Barat. Ya ini namanya Iran Barat. Ini namanya Khurasan. Nah kalau Iran Tenggara sama Pakistan sama Afghanistan sedikit, ini namanya Sijistan. Nah kalau ini namanya Biladusin. Sin ya, Sungai Indus. Sungai Indus ini Pakistan sampai ke India dikit. Dari sini sampai ke Kashmir. Ini namanya Sungai Indus. Ya zaman Umar udah ke Sungai Indus. Ya Sijistan ini udah ada. Zaman Khulafah Rasyidin udah masuk. Nah Khurasan udah masuk. Bilad Mawara'an Nahar. Nah penting nih. Bilad Mawara'an Nahar. Nahar ini Nahar Jaihun Sat. Nahar Jaihun tuh di Turkmenistan Sat. Ya. Nah ini maksudnya Bilad Mawara'an Nahar. Nah tapi perlu diketahui ada namanya, terkadang kita bisa ulama bilang Biladu Wara'an Nahar itu Nahroin maksudnya Sat. Biladu Mawara'an Nahroin, yaitu Jaihun sama Saihun. Saihun ini udah di Kazakhstan Sat. Nah ini belum, nanti pas zaman Abbasiyah. Jadi Bilad Mawara'an Nahar sama Nahar Jaihun sama Nahar Saihun ini kalau sekarang namanya adalah Asia Tengah. Ya, paham Sat ya? Asia Tengah. Nah Asia Tengah itu di antara dua sungai ini ribuan kilo Sat. Antara Jaihun sama Saihun. Jaihun di Turkmenistan. Nah Saihun di Kazakhstan. Nah ini ada Bukhari, ada Tirmidz, ada ada Samarkand, kota-kota besar. Nah Syafi'iyah Muhaddithun, ini Bilad Mawara'an Nahar Sat. Syafi'iyah Muhaddithun, nah ini di Bilad Mawara'an Nahar. Nah kalau Naisabur ya ini masih Khurasan. Nah baru ini Persia. Nah ini namanya Dailam. Biladu Dailam namanya. Biladu Dailam ini Iran Utara. Dailam. Iran Barat itu namanya Faris, Persia. Nah karena Persia itu ini markasnya Sat. Nah kalau ini Khurasan, ini Sijistan dan seterusnya. Nah zaman Khulafah Rasyidun baru masuk Biladu Mawara'an Nahar, baru masuk Sungai Jaihun. Nah Sungai Jaihun aja udah. Nah habis itu baru Abbasiyah. Nah Abbasiyah sampai sini Sat. Ya maaf tadi Khulafah Rasyidun ya, sekarang Umayyah. Nah Umayyah sampai sini Sat, Bordeaux. Kota Bordeaux di Prancis Selatan. Ya ini semua caplok udah sama Umayyah Sat. Ini semua nih. Tapi ini utara semua ya, utara semua. Adapun suku Sonhaja, kemudian suku suku-suku Afrika Sat. Suku-suku Afrika. Nah ini nanti Abbasiyah. Jadi Umayyah cuman pantai aja nih. Karena ini barbar, suku barbar utara. Suku barbar nih utara. Nah ini perada kulit putih. Ya kulit putih. Nah ini sampai Bordeaux. Nah kemudian nih Turki juga belum. Turki masih segini. Baru timurnya aja. Nah kalau di ini Umayyah ya. Umayyah ada 14 khalifah Sat. Yang kuat cuman sampai khalifah ke-10. Ya khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ya Hisham khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Ya yang futuhat itu cuman 3. Yang futuhat 3. Muawiyah khalifah pertama, kemudian Walid khalifah ke-6, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, sama khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah ini 3 khalifah yang futuhatnya besar, tapi setelah Hisham udah. Jadi kesimpulannya sampai khalifah siapa Islam itu kuat ya, bahkan kita bisa jawab adalah khalifah Hisham, khalifah ke-10 dari dinasti Umayyah. Karena kenapa? Karena nggak bakalan terulang lagi bahkan Abbasiyah, bahkan Harun ar-Rasyid. Karena kenapa? Pas Harun ar-Rasyid udah ada 2 Iliyat Sat.
udah ada dua ilat, sudah ada daulah-daulah kecil kayak Agoliba, ada Risa. Nah ini semua udah ada Ustaz. Rustumiyah di barat ini. Nah tapi pas zaman Hisham, pas daulah Umayyah Ustaz, ini Ustaz dari Prancis sampai Cina Ustaz. Turkistan, Cina Timur, Cina Barat, Turkistan Ustaz. India, ya ini adalah satu kepemerintahan yaitu Islam. Belum ada daulah-daulah kecil, belum ada. Dari sini ke sini itu bayar pajak ke Damaskus. Dan hebatnya lagi tauiyahnya jalan Sat. Dan bahkan di dawawinnya Sat, kantor-kantor cabangnya, kantor-kantor gubernur, kantor-kantor cabangnya itu pelayanannya pakai bahasa Arab. Bayangin Sat. Makanya huruf Arab itu tersebar Sat. Huruf Arab tersebar bahkan ke bangsa Urdu pun tulisannya Arab. Cina, Kurdistan, Turkistan pakai Arab. Ini Arab. Nah, bahkan Spanyol aja banyak peninggalan Melayu juga. Iya, Melayu sampai ke sini. Ya, sampai ke sini juga banyak Arab. Nah, ini karena memang diwajibkan kalau mau ke rumah sakit pakai bahasa Arab. Ya, kalau mau bayar pajak ke kantor dawain pakai bahasa Arab. Nah, ini nggak terulang di khalifah setelahnya. Harun ar-Rasyid pun enggak, karena pas Harun ar-Rasyid ini sudah ada udah banyak daulah-daulah Sogiro. Nah seperti itu. Nah sekilas saja ada Abbasiyah. Nah Abbasiyah terbagi jadi mungkin tadi antum luput tentang Turki tadi. Mungkin bagusnya Romawi. Oh iya bukan pakai atas Turki. Iya. Sebenarnya Romawi karena Turki kan. Benar. Nah nanti mereka pindah nanti. Siap. Romawi terbagi jadi dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Nah Romawi Barat, Roma. Ya, jadi Roma itu Eropa, Sat. Ini adalah peradaban yang mewakili Eropa. Makanya Eropa itu sangat mengagungkan Roma sama Yunani, Sat. Karena itu adalah peradaban awal mereka. Inggris peradabannya belum maju, Jerman, Prancis, ya Spanyol, ya kemudian ini kerajaan Balkan. Ya, ini semuanya nggak sehebat Yunani dan Roma. Nah ini Romawi terbagi dulu Barat. Nah Barat gugur. Aslinya dulunya Roma jadi satu. Nah kemudian dekade abad pertama Masehi terpecah jadi dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Abad keempat Masehi sebelum Islam, Barat hancur. Nah Romawi Barat hancur, semuanya pada bikin kerajaan. Inggris bikin kerajaan, Raja-Raja Ferdinand, Prancis, Jerman baru kerajaan pada kuat karena Romawi Baratnya hancur. Nah sisa Romawi Timur. Romawi Timur gini nih Sat. Balkan, Yunani, sama Turki. Turkinya sampai sih. Zaman Rasul berarti ya. Zaman Rasul. Maksudnya kan antum bilang belum menguasai Turki. Oh iya. Ya, kalau zamannya kan Romawi. Benar. Nah ini Turki ini bangsa Romawi. Sat. Nanti Turki kan nanti hijrah dari Turkmenistan. Iya siap. Nah jadi ini Turkmenistan Sat. Ini Turkmenistan ya bangsa Turkmenistan. Nah Turkmenistan terbagi dua, bangsa Turkmenistan yang asli sama bangsa Goz. Ya Atrok lah, Turki. Atrok. Jadi Turkmenistan sama Turki ya kita bisa bilang dua bangsa yang berbeda. Turkmenistan lebih kepada Cina Sat. Kalau Turki itulah penduduk Asia Tengah yang awal. Ini di sekitar Laut Kaspia Sat. Ini adalah bangsa Atrok, bangsa Goz. Ya, bangsa Goz atau bangsa Atrok. Nah, inilah bangsa yang dan dia sebenarnya Baduy Sat. Bangsa Turki itu Baduy. Jadi nggak punya peradaban. Nah, pas datang Islam dia jadi punya peradaban Sat. Nah, jadi lari. Makanya hijrah terus Sat. Benar kata Ustaz ini. Ustaz Maulana hijrah Sat. Dari Asia Tengah ke Turki. Nah, Turki ini namanya bangsa Anadol, Zat. Bangsa Anadol. Ya, terkenal kan ya? Kalau baca sirah ya. Bangsa Anadol. Nah, ini bangsa Anadol. Nah, jadi dijajah sama Romawi, Zat. Dijajah sama Romawi. Iya, seperti itu. Nah, udah Abbasiyah masuk Abbasiyah. Nah, Abbasiyah terbagi jadi 4, Zat. Sekilas. Mungkin sisa 5 menit ya. Menit terakhir ya. Terakhir Romawi Daulah Abbasiyah terbagi jadi 4 Sat. Pertama Izdihar ya. Daulah Izdihar itu hanya 10 khalifah pertama Sat. Bayangkan 10 khalifah pertama ya sampai
sampai Khalifah Mutawakkil, Ustaz. Sampai Khalifah Mutawakkil. Nah, ini Izdihar. Ya. Nah, yang kedua Izdihar. Nah, tambahannya mana? Tambahannya ini ya sama pulau-pulau di Laut Merah, di Laut Tengah. Laut Mediterania ini semua pulau-pulaunya, Ustaz. Dihabisin, Ustaz, sama Islam, Ustaz. Ini Perancis nih, kota-kota Perancis nih takluk udah. Ini Itali yang pantai ya tadi. Ini Pulau Siprus, ini negara Malta, kemudian Sisilia, ini semuanya Islam, Ustaz. Pokoknya nih laut ini punya Islam ya. Nggak boleh nyemplung sembarangan, Kristen. Ini laut punya Islam. Ya zaman Abbasiyah yang pertama ini. Apa yang suka Liga Itali, klub-klub bola. Nah, Malaga. Napoli ya. Kalau Malaga ini Malaga Spanyol, Itali, Napoli, Ustaz. Kemudian di sini Venesia, Ustaz. Kemudian di sini sebutannya kemudian Sisilia, Bologna, Ustaz. Ada klub Bologna ya. Bologna, terus Torino. Ya, Torino. Nah, ini semuanya adalah Islam dulunya. Islam. Nah, tapi negara Balkan enggak. Turki, Romawi enggak. Ini adalah zaman Utsmaniyah, Ustaz. Ya, zaman Utsmaniyah nih Islam udah sampai ke ini, Ustaz, ke Ceko, Ustaz. Tengah Eropa. Udah pengen nginjek kaki ke Jerman, Ustaz. Barang siapa yang memegang Jerman, dia punya Eropa, Ustaz. Ya, man malaka Almania, malaka Eropa. Karena udah ini jantungnya, Ustaz. Ya cuman sayangnya belum. Ya pernah sih ke Perancis, ya tapi Perancis ya masih ngikut Jerman secara peradaban, kekuatan, kerajaan semuanya masih kalah sama Jerman. Jadi patokan utama sebenarnya Jerman ya, Ustaz. Jerman ya. Perancis, Inggris ini sebuah bangsa Arya lah, bangsa Arya. Bangsa Arya Bima mana ya? Bangsa Arya, bangsa Jerman lah. Bangsa French, makanya kan Afrongia ya. Bangsa Faronja, nah itu Jerman, Ustaz. Makanya dari dulu ya Hitler makanya ya emang ada benernya juga, maksudnya bener karena dia emang bangsa dia yang paling menguasai Eropa, Ustaz. Udah lanjut. Nah, Turki, nah kemudian di timurnya sampai ke sini. Ya, sampai ke Cina, Turkmenistan, Kazakhstan. Nah, ini semuanya udah Islam, Ustaz. Islam di Daulah Abbasiyah yang Izdihar. Nah, kemudian Daulah Abbasiyah fase kedua yaitu disebut Atrok, Ustaz, karena dikuasain Turki, Ustaz. Nah, fase yang ketiga dibilang Daulah Abbasiyah Syiah, Ustaz, karena dikuasai Syiah, Ustaz. Ya Safawiyah. Di sini nih ada Fatimiyah Ubaidiyah, Ustaz. Fatimiyah Ubaidiyah yang ngebangun Jamiah Qairuan di Haram juga di Mekah Madinah juga. Benar, ini wah pokoknya abad ketiga dinasti Abbasiyah, Ustaz. Itu wah udah Syiah itu udah nomor 1, Ustaz. Jadi khalifah itu bisa dibunuh, bisa udah nggak ada kekuatan. Irak Abbasiyah itu tinggal Baghdad doang, Ustaz. Dan itu juga jadi boneka. Jadi Abbasiyah itu yang nggak jadi boneka cuman 10 khalifah doang. Dinasti fase kedua jadi boneka buat Turki, fase ketiga jadi boneka buat Syiah, fase keempat jadi boneka punya Saljuk, Ustaz. Nah, cuman bedanya, Ustaz, kalau Saljuk tuh Sunni. Ya, ahli sunnah. Nah, Saljuk nih, Saljuk, Ustaz. Dari sini. Nah, sebagian Turki, Ustaz, Saljuk, Ustaz. Ini Ustaz Maulana tadi nanya Saljuk dari sini, Ustaz. Pertama Zengkia dulu. Zengkia di sini, Ustaz. Irak, Mosul, ya, Syam. Nah, kemudian sedikit ini Irak sama Iran. Nah, ini namanya Zengkia, Ustaz. Zengkia. Ya, Nuruddin Az-Zinki yang terkenal yang menghentikan usaha makam Rasulullah SAW jasa Rasul mau diambil. Nah, itu Nuruddin Zinki. Nah, ini di sini. Nah, ini namanya dinasti Gauriyah sama Ghaznawiyah. Nah, ini semuanya dicaplok sama Saljuk, Ustaz. Saljuk Sunni, Ustaz. Dan ya khalifahnya rajin ibadah lah, 1,5 abad, Ustaz. Alif Arsalan kalau terkenal ya. Alif Arsalan. Ya, Alif Arsalan, nah itu terkenal. Itu qaidnya, Ustaz. Qaidnya yang terkenal, ya Alif Arsalan, Masya Allah. Nah, ini Saljuk. Nah, kemudian Saljuk ini dilanjutkan oleh dinasti Ayyubiyah. Saljuk dilanjuti oleh Turki Utsmani. Jadi salah satu
bawahan salah satu anak didikan Saljuk itu adalah Utsman bin Tugrul ya, Utsman bin Tugrul lah ya, Tugrul, nggak tahu lah bahasa nyebut Utsmannya, nyebut Turkinya gimana, cuman kalau Arabnya Tugrul lah ya, Tugrul lah itu. Soalnya orang Arab tuh nggak bisa nyebutin alif tapi sukun gitu ya, jadi makanya Tugrul ya, seperti itu ya. Kayak Spanish ya, Spanish, oh ya benar, jadi nyebutnya Tugrul pakai hamzah, di belakangnya ada pakai hamzah. Kayak Spanyol, Arab nggak bisa ngomong ya, Isbania ya, seperti itu. Nah habis itu tadi mana Saljuk, habis itu dilanjutin sama Turki karena Utsman Tugrul ini adalah anak didiknya Khalifah Sultan terakhir dari Saljuk ya, Sultan terakhir dari Saljuk. Nah ini udah ke Utsmani. Nah tapi kalau di Mesir sama Jazirah saat, nah ini Fatimiyah udah habis ya sama Daulah Murabitin. Daulah Murabitin ini yang menghabiskan ini di sini yang menghabiskan Fatimiyah saat. Murabitin sama dinasti Ayyubiyah. Nah Ayyubiyah lah yang berjasa mengsunnahkan lagi Afrika ya, Daulah Ayyubiyah. Nah Daulah Ayyubiyah inilah cikal bakalnya Daulah Mamluk Daulah Mamluk. Nah Mongol udah udah berjaya, Genghis Khan ini Baduy semua waduh ini panjang banget ceritanya. belum Mongol ya, belum Turki Utsmani ya, belum aja pertemuan selanjutnya gitu. Biar lebih. Iya. Apa tuh? Masih setengah soalnya. Oh masih setengah ya. Ya cukup aja kali Set ya. Iya. Cukup ya. Iya masih 1.200-an ini. Apanya? Saya Oh iya sih. 200 lagi maksudnya dari Islam tuh. Oh benar. Jadi ini kayaknya baru dinasti Abbasiyah pertengahan aja ya. Sisa Abbasiyahnya mungkin pekan depan ya. Pekan depan yang jelasin siapa? antum lagi. Ya udah cukup ini mungkin cukup sekian ya. Ini baru dinasti Abbasiyah yang izdihar aja deh. Adapun yang Syiahnya, yang Saljuknya kita hantam lagi insyaallah 2 minggu lagi insyaallah. Nggak mesti kan, karena ntar depan kayaknya lihat koma Syekh Hamid. Nanti. Oh iya nanti di Fasal salis ada. Oh fasal. Iya. Emang Kan 2 minggu sekali kan? enggak Ya kalau hadur istitna ya. kalau di Kosyih kan istitna mungkin ya. Oh iya. Berarti kita mau pekan lagi. Ya udah, yang penting ala kulihal ya segitulah. Kalau ada faedahnya ya alhamdulillah. Ya seperti itu. Fotonya kalau mau Ngapalinnya iya. gimana? Apa mau belakang Ngapalinnya gimana tuh? Padat banget. Ya karena suka sih Zat. Soalnya gini, nah ini pertanyaan bagus Zat. Ngapalinnya gimana? Soalnya gini Zat, sejarah itu bukan hanya nama dan tahun Zat. Sejarah itu alur dan hikmah juga Zat. Jadi barang siapa yang nggak suka sejarah gara-gara ngafalin susah, ngafalin namanya susah, kemudian ngafalin tanggalnya susah. Nah, coba belajar sejarahnya dari hikmahnya itu. Jadi kita belajar sejarah bukan untuk menghafal nama dan ininya, tapi untuk mempelajari hikmah di balik sejarah itu. Soalnya sejarah ini udah kayak Quran hadis, itu nusus juga. Ya, istilahnya kalau Quran tuh ayat Quraniyah, kalau sejarah ini ayat kauniyah. Jadi ini sunatullah juga. Sunatullah yang kita bisa ambil hikmah. Terjadi ya kekacauan atau peralihan tilkal ayam nudawiluha, ini udah takdir Allah. Nah, maka bisa kita katakan sejarah itu adalah ayat kauniyah. Nah, kita belajar sejarah ke situ. Begitu juga alur, ini diganti ini diganti ini cikal bakal ini, hikmahnya gimana. Nah, itu kalau kita belajar sejarahnya males ngafal, gantinya ke itu aja. Ke sisi hikmah dan alurnya seru insya Allah seru. Nah ini anak khotimah ya, ikhtitam anak nukil, anak lupa namanya ahli. Nah ini topik ya, lupa ya namanya lupa namanya sejarah. Iya yang penting hikmah anak bilang ya, lupa anak, yang penting beliau ahli sejarah orientalis. Beliau mau nyerang Islam dari sejarah. Ya kan nyerang Islam banyak ya, dari sahabat, dari hadis, dari Quran, ya, dari sirah, dari Rasul, dari sahabat banyak. Nah ini mau nyerang dari bahasa Arab. Nah ini nyerang Islam dari tarikh. Dia bertahun-tahun ya, Eropa ya.
orientalisnya Eropa, bukan Amerika, Eropa. Bertahun-tahun beliau ini akhirnya beliau masuk Islam, Ustaz. Beliau langsung bilang begini, saya mempelajari sejarah dunia bertahun-tahun, saya bisa ngambil kesimpulan bahwasanya tidak ada sejarah kecuali sejarah Islam. Dari Nabi Adam sampai sekarang pemeran sejarahnya adalah orang Islam. Ya. Jadi tidak ada sejarah kecuali dia masih ada kaitannya dengan sejarah Islam. Jadi kesimpulannya, Ustaz, barang siapa yang menguasai sejarah Islam seharusnya bisa menguasai sejarah dunia, Ustaz. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, cukup. Jazakumullah khair Ustaz Iskandar. Aku- Ya, jazakumullah khair.